Halo, selamat datang di konten IPO Hunter. bersama gue Dan Yuda. gue Dimas. Dan kali ini kita mau bahas emiten yang mau IPO, emiten kesehatan. Ya. Tiknya itu DKHH. DKHH atau PT Cipta Sarana Medika. Betul. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton konten ini adalah konten di mana kita menganalisa emiten-emiten yang mau IPO berdasarkan Track record underwriter-nya. Dan ini konten ke-6 kami. Yep. 5 konten sebelumnya sih betul terus. Bisa dicek. Bisa dicek di video terakhir kita bahas atau tonton aja konten-konten kita yang sebelumnya. Walaupun udah lewat sih. Ya, atau mungkin mereka pengen, gue juga pengen nih bikin track record underwriter ya bisa. Karena kan kita nampilin data-data yang kita punya. Boleh. Ini DKHH boleh lu jelasin dikit, Dim? DKHH itu sektornya healthcare, jadi kesehatan. Lebih ke bidang rumah sakit sih, tapi rumah sakit daerah. Oke, ini ada di daerah mana ya kemarin? Cibadak ya? Kalau nggak salah gue baca di prospektusnya ya. Iya. Ada di Cibadak. Ya, Jawa Barat lah berarti. Oke. Dan ini underwriter-nya siapa, Dim? Kan kita bilang yang penting itu underwriter-nya. Underwriter-nya siapa ini? EP atau MNC Sekuritas. MNC Sekuritas Tunggal. Biasanya MNC Sekuritas di sebelum-sebelumnya itu kayak gimana? Nah ini sebelum-sebelumnya agak menarik nih. Kenapa menarik? Kalau hari pertama hijau itu lock ARA, tapi kalau merah juga langsung lock. ARB tapi. Bener. Ini kalau dari data yang kita udah coba kumpulin, dari 5 emiten terakhir yang MNC IPO-in, itu 3-nya tuh lock ARA, 1 naik biasa, 1-nya ARB. Jadi enggak, 4-nya langsung ARA. Jadi kan sorry. 34, 24 itu kan pengembangan sama harga di bawah 100 kan langsung 34. Oh iya benar. Nah, yang 2 itu kan akselerasi, makanya cuma 9%. Ya. Jadi kalau dilihat dari track recordnya, hari pertama biasanya dia kasih ARA. Bener. Yang enggak ARA itu cuma emiten baik. Satu, baik tapi enggak baik itu bener. Yang sama sekali enggak baik, tapi kalau dibilang enggak ARA gara-gara pas baik nih, emang baik ini enggak pernah ARA. Iya sih. Ini kalau kita dari datanya, Dim, dari awal IPO sampai hari ke-10 itu minus terus, merah terus. Bahkan sampai hari ini pun sampai masih hari turun. ini udah turun 74%. Betul. Tapi emiten lainnya kayak 3 emiten terakhir lah ya. Naik PART sama SPRE itu 3-3-nya ARA. Di hari keduanya juga masih ada yang ARA, ada yang udah mulai turun gitu. Betul. Kalau lu ngelihat emiten MNC bakal kayak gimana nih, Dim? Di DKHH kayak gini, Dim? Gini aja sih, kalau misalnya hari pertama nggak lock ARA, langsung buang aja sih. Langsung buang aja. Takutnya itu. Apalagi kan kalau nggak salah dibaca di prospektus itu ada bonus waran. Iya. Lumayan lah rasionya 2:1. Jadi kalau kita beli 10 misalnya dapat semua, dapat 5, lumayan. Iya. Jadi emang kalau buat MNC main cepet banget aja nih. Iya. Karena secara track record dia bukan kayak Henan. Henan atau Trimegah yang bisa ARA sampai 5 hari. Nah, betul. Ini kayaknya dananya terbatas ini ya. Walaupun di emiten terakhir dia naik itu, Dim, ARA-nya 3 kali beruntun, Dim. Bisa 3 kali. Hari pertama 34%, hari kedua 34%, hari ketiga masih 34%, dan kalau dipegang sampai hari ini itu udah naik 266%. Jadi sebenarnya track record terakhirnya bagus. Cuma sebelumnya ini kurang menjanjikan. Ada baik ini yang nggak baik ini iya. Tadi. Jadi kalau Henan kan emang win streak tuh dia. Selalu baik. Jadi kita bisa bilang oke, ini bagus. Kalau MNC ini masih, ya makanya dilihat hari pertama lock masih harus lihat hari pertama. Kalau hari pertama lock, mungkin hari kedua masih dilihat dulu. Masih ada kemungkinan lock juga, atau misalnya nggak lock tapi masih hijau gitu lah mungkin. Jadi kalau lu, Dim, akan ambil atau enggak? Kalau gue sendiri sih ambil. Akan ambil. Tapi cuma sebatas 1 hari aja. Ambil 1 hari. Kalau gue pengen sebelum mutusin ambil atau enggak ambil, gue mau tahu dulu, Dim. Secara valuasi ini gimana, Dim? Valuasi sih masih ya so-so sih sebenarnya valuasinya. Kenapa? Sebenarnya gini, market cap terbilangnya masih kecil ya, di bawah 500M. Betul. Market cap. Dan PE sama pemuja fundamental lah, PE PBV-nya cukup
Wow. Ini terlalu ketinggian sih. Iya. Bahkan kalau dibandingin sama emiten di sektor Sektornya. dan industri sejenis itu dia lebih tinggi. Betul. Satu, PI-nya kalau gua banding tadi sama Silo sama Mika, mitra keluarga sama Siloam itu kan mereka rata-rata di 20 sampai 30-an. Ini sampai 100 kali. Iya, 90-100-an lah bener. Net profit marginnya juga jauh lebih rendah dibanding Betul. apa namanya saingan di industrinya. Dia cuma 1% ya kalau nggak Iya, salah ya. 1%. Dimana yang lainnya tuh sekitar 4%. Dan anehnya ini ya mungkin rata-rata sektor kesehatan seperti itu ya, tapi Iya. ini agak beda aja sih. Betul. Gross profitnya 30-an persen, Mm-mm. tapi net profitnya cuma 1%. Iya, jadi itu bikin kita gimana bertanya-tanya. Apalagi penggunaan dana IPO-nya sih gue juga agak gimana ya, Dim? Misal 0,87% buat renovasi itu oke. Ya pengembangan lah, bener. Buat pengembangan walaupun kecil banget nih, nggak nyampe 1%. Betul. Ada 58% buat pembangunan rumah gedung sakit baru. Bagus. Tapi Dim, kalau kita jeli, kita baca Yang prospektus sisanya itu. 35%-nya buat nih tulisannya gini, akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan branding perseroan. Kan kalau pemasaran ini kita nggak bisa ngelihat bentuknya Jadi ya. kayak apa, Jadinya betul. kalau dibuat rumah sakit oke. Ini rumah sakit 46 miliar kayak gini oke lah. Renovasi kelihatan juga. Kelihatan. Oh, ini berarti jadi lebih bagus. Pemasaran 24 miliar ini bikin iklan di New York Times ya. Nah, itu. Iya kan ini bisa jadi cara untuk ngambil duitnya dari sini nih. Udah pakai buat biaya pemasaran. Boleh. Bisa. Bisa kan? Kecuali lu bayar influencer, boleh lah. Ajak gua lah. Gua sepakat ini sama ini. Cuma kalau itu gua nggak sepakat sih ini. Gede banget buat pemasarannya sih. 35% sendiri loh. Betul. Bahkan renovasi aja nggak sampai 1%. Iya, itu dia yang agak disayangkan. Catatan lah, Catatannya catatan. sih itu aja. Cuma kalau kita ngomongin plus poinnya ada gak Dim? Dari emiten DKHH ini Dim? DKHH plus poinnya itu tadi sih. Masih ada bonus baran. Itu Oke. lumayan jadi pemanis juga. Hmm? Perusahaan ya udah 11 tahun ya lumayan lah, cukup mateng lah. Oh ya, 11 tahun. cukup matang. Walaupun nggak tua-tua banget tapi juga nggak muda-muda banget. Iya, jadi udah nggak terlalu goyang lah ya. Dia udah tahu gimana caranya jalanin bisnisnya, Betul. sela-selanya udah tahu walaupun masih bisa dipertanyakan kenapa udah 11 tahun net profit marginnya masih tipis banget. Terus apa lagi Dim? Prospeknya sebenarnya juga cukup oke ya, kesehatan apalagi rumah sakit kan pasti dibutuhkan ya. Bener ya. Itu masih dibutuhkan. Alokasi penggunaan dana ya selain yang tadi cukup oke sih sebenarnya untuk Benar. pengembangan. Iya, soalnya gue agak bingung rumah sakit tuh promonya gimana sih? Pak, mau sakit Pak? Kalau mau sakit di tempat saya aja Pak. Atau gimana mungkin dia masa door to door, Bapak mau dirawat inap Pak? Mau dirawat inap sekarang nggak Pak? Iya, Soalnya apa? ya Senin harga naik. Kayak Betul. properti kan biasanya gitu kan. Senin harga naik nih. Bapak dirawat inap sekarang ya Pak, karena kalau hari Senin harga naik. Aduh, kan jadi nggak pas gitu. Betul, nggak kenapa- cocok lah. Kenapa bisa sebahal itu buat pemasarannya? Itu mungkin bisa jadi karena kita ya berdua yang nggak paham ya. Iya, pemasaran mereka itu seperti apa sampai butuh 35% dari dana IPO. Betul. Dan buat gua salah satu poin plusnya lagi adalah ini bukan emiten akselerasi Dim. Oh iya betul. Kayaknya akan masuknya ke papan Pengembangan pengembangan. Jadi kalau emang nantinya dia IPO di hari pertama dan ARA, kita bisa dapat keuntungan 35% seenggaknya. Betul. Apalagi juga harganya kan antara range 100-an sampai ya under 200 lah. Jadi arahnya pun bisa 35%. Iya. Kecuali kalau udah 200 ke atas itu kan Kan arahnya cuma 25. 25%. Nah itu. Apalagi kalau dia ternyata masuknya ke akselerasi kan maksimal Iya. 9%, Iya, 10%, naiknya jadi cuma 10%-an nggak menarik dikit. gitu. Tapi ada minusnya lagi. Minusnya apa lagi Dim? Ya tadi kan minusnya ini belum termasuk saham syariah ya. Zak. Oh iya itu. Jadi kan agak bahaya juga. Karena Market cap- utangnya banyak ya. Nah betul. Hmm? Nah itu DER-nya juga banyak kan. DER-nya udah 100 kali lebih. Iya betul. Terus market cap di bawah 500 M. Mm-mm. Itu terbilang kecil untuk ukuran rumah sakit. Ya. Terus track record underwaternya ya MNC itu kalau bisa arah ya arah, tapi kalau locknya turun langsung ARB nih. Dibilang jelek enggak, dibilang Betul. bagus banget masih enggak kayak Trimegad atau Henan. Bener. Jadi masih
perlu analisa lebih lanjut lah hitungannya ya ya. harus diwaspas juga kan, waspada nih. Ini kalau nggak lock, wah siap-siap Ini ARB iya. nih. Ini akan jadi emiten kayak baik atau kayak naik gitu. Nah bener, Karena naik itu bagus banget, baik itu zong banget nih. kita sama-sama tahu lah ya. Oh iya, satu lagi catatan. GPM-nya besar, gross profit marginnya besar, 31%-an. Ya, Tapi NPM-nya cuma cukup 1% kecil, ya. 1%, itu sih. ROE sama ROE-nya juga Iya, masih kecil kecil juga. sih, Jadi benar. kalau secara valuasi, secara fundamental ini belum bisa dibilang sebagai emiten IPO yang berfundamental baik lah ya. Betul. Masih banyak emiten-emiten lain yang kayak kemarin-kemarin kita bahas tuh yang ya secara valuasi jauh lebih menarik baik lah, benar. dan jauh lebih menarik. Tapi kalau secara underwriter, karena kita ngomongin underwriter, Dimas masih pede untuk ikutan dan pegang di 1 hari. 1 hari dulu. Satu Kita hari, lihat. hari kedua langsung lepas atau lihat-lihat dulu? 1 hari lock ARA, mungkin hari keduanya lepas. Gue juga kayaknya kalau gue ngelihat ya secara track record, gue ngerasa sih dia sebenarnya pengen memperbaiki track recordnya nih Dim. Karena kalau dilihat dari PART sama naik itu udah mulai jauh lebih bagus. Hari pertama ARA. Hari pertama jauh lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya tuh. Betul. Jadi gue sih pede sampai hari ketiga. Hari pertama gue pegang, hari kedua gue masih pegang, hari ketiga kalau dia ternyata nggak naik tinggi atau beatnya udah mulai dikit, udah gue lepas. Gue cuma 1 hari aja sih. 1 hari gue sih pede bakal 2 hari ini. Soalnya kayak PART itu hari kedua itu udah mulai turun nih. Walaupun dari harga IPO masih naik lah 4%-an lah. Betul. Tapi dari harga sebelumnya itu udah turun sekitar 16% kan. Iya, tapi hari ketiganya kan dia naik lagi. Betul, Jadi hari gue ketiganya pengen naik lagi. lihat nih dia bakalan kayak gitu lagi atau Betul. enggak. Jadi itu dia kesimpulan dari kami. Kalau lu mau ikutan, tulis di kolom komentar lu ikutan atau enggak ya. Yap. Biar kita tahu berapa banyak yang ngikutin kita nih. Nah benar tuh. Dan kalau lu ngerasa terbantu, ya bantu kita juga lah dengan cara di like, di komen, di Disebarin subscribe, lah. dan disebarin ke teman-teman lu. Soalnya siapa tahu konten ini bermanfaat buat mereka Betul. semua. Segitu aja atau ada yang Ya, mau ditambahin? Udah aja. Cukup. Segitu aja konten dari kami. Sampai ketemu lagi di IP Hunter berikutnya. Dadah. Dadah.